Benarkah memindahkan depo BBM Pelumpang menjadi solusi terbaik agar tak ada lagi kebakaran hebat yang menelan banyak korban? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yuda, serta anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairun. Pak Satya, Pak Herman, selamat malam. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya langsung ke Pak Herman dulu. Pak Herman, Menteri BUMN mengatakan depo Pelumpang yang akan dipindahkan. Itu kemarin dikatakannya, tapi hari ini Menko Luhut mengatakan yang harusnya pindah adalah warga. Yang mana yang harus diikuti, Pak Herman? Semestinya dua-duanya bisa ya, karena kan ke depan kan kebutuhan energi itu kan terus meningkat, kebutuhan BBM-nya terus meningkat. Dan terus meningkatnya kebutuhan BBM ini tentu juga harus ada depo-depo baru yang dibangun. Dan kalau kemudian bahwa memang yang di Pelumpang ini tidak memberikan batas aman terhadap penduduk, ya size-nya bisa saja dikecilkan di sana, tetapi masih bisa fungsional. Karena kan memang membangun depo itu tidak sekejap mata juga, dan depo yang sekarang ada perlu difungsikan karena juga untuk mempertahankan ketahanan energi atau ketersediaan BBM di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Nah, oleh karena itu menurut saya direncanakan dulu lah dengan baik, karena kan harus diisi. Apakah nanti kan juga harus memikirkan pertama intake-nya dari mana dulu. Nah, intake ini kan penting karena penyaluran BBM dari kapal masuk kepada tangki ini juga kan butuh perencanaan ya, tidak harus serta-merta bahwa harus pindah ke Pelindo. Bisa saja tidak harus di Pelindo, bisa saja bergeser di wilayah Jawa Barat misalkan. Karena kalau kemudian juga di Pelumpang, ini kan pergerakan kendaraan semua juga masuk ke wilayah Jakarta. Nah, kalau semua pergerakan kendaraan untuk mendistribusikan dari depo Pelumpang atau depo yang baru nanti misalkan dibangun di Pelindo, ini juga akan menjadi pergerakan yang semakin hari semakin crowded gitu. Nah, oleh karena ini banyak aspek pertimbangan secara teknis ya, di mana yang sesungguhnya akan memberikan rasa aman, kemudian menjamin terhadap distribusi, dan tentu dengan meningkatnya konsumsi BBM ini juga harus dipertimbangkan terhadap lintasan yang nanti akan terjadi. Oleh karenanya dalam pemikiran saya, pendapat saya, lebih baik saya kira dua opsi bisa digunakan. Pertama ya kembali untuk bisa memfungsikan yang di Pelumpang ini dengan catatan kemudian membuat Baperjun ya, Baperjun Water di situ yang bisa memberikan batas aman dengan wilayah pemukiman penduduk. Nah, yang kedua tentu membangun depo baru yang ini juga bisa diperkirakan misalkan untuk sampai 10-20 tahun ke depan, sehingga menjamin terhadap ketersediaan bahan bakar di wilayah Mor 3 ini. Nah, oleh karena itu juga tidak serta-merta menurut saya harus mengambil keputusan, dan coba dibicarakan secara pelan dan secara teknis apa yang sebaiknya diambil keputusan. Dan kalau berbicara mau ditarik mundur, saya sudah berulang kali dari mulai saya pimpinan Komisi 7 dengan Pak Satya dulu masih di pimpinan Komisi 7 juga sudah memberikan masukan kalau ini adalah wilayah tidak aman yang harus ada solusinya. Pak Satya saya kira masih ingat lah waktu masih di pimpinan Komisi 7. Saya langsung ke Pak Satya. Pertamina betul-betul mempersiapkan apakah merelokasi ataukah depo yang dipindahkan ini sudah lama dibicarakan. Baik, solusi dari Pak Herman tidak harus dipindahkan, tidak harus memilih antara dua opsi, bisa dipilih jalan tengah. Pak Satya bagaimana? Ya, kalau kita dalam Dewan Energi Nasional itu ada salah satu tugas itu adalah menetapkan kondisi krisis dan darurat energi. Itu ada Perpres ya, Perpres 41 tahun 2016. Ya, tetapi sebelum menginjak ke sana, saya perlu sampaikan bahwa saya ikut berduka cita dan berdoa semoga korban yang terkena itu bisa segera dipulihkan kembali dan bisa berjalan normal ke aktivitasnya. Jadi begini Mas, jadi kalau kita melihat dalam konteks energy security atau ketahanan energi itu adalah terpenuhnya pasokan. Ya, ini harus kita pikirkan paralel dengan bagaimana kita menyentuh terhadap masyarakat yang selama ini terkena dampak akibat daripada kecelakaan tersebut. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Herman ya, mengenai bagaimana kita memperhatikan mengenai pasok. Jadi kalau kita melihat saat ini ya untuk
Pelumpang itu memasok sekitar 17.000 kiloliter per hari ya untuk wilayah Jabodetabek, cukup besar sekali. Dan ini tidak bisa hanya disangga oleh terminal BBM yang ada di Tanjung Gerem, Cikampek atau Ujung Berung sekalipun ya, yang menopang selama ini pasti sifatnya adalah temporary. Ya, apabila kita tidak memikirkan, itu juga akan menimbulkan permasalahan yang tertunda. Ya, sekarang masih bisa disedot ke sini, ya mungkin demand yang di daerah lain pasti akan berkurang. Jadi kita juga tidak ingin nanti di daerah lain akan mengalami kelangkaan BBM hanya karena untuk memenuhi atau mengganti apa yang terjadi di Pelumpang. Nah, untuk itu maka strategi yang diambil tadi sudah cukup bagus. Jadi kalau sekarang kita ingin memindahkan, itu kan sudah dibilang oleh Pak Erick Thohir tadi, itu skala waktunya itu 3,5 tahun dari sekarang. Ya, waktu pembangunannya aja sekitar 2 sampai dengan 2,5 tahun. Nah, apa yang bisa kita lakukan di 3,5 tahun ini? Ya, itu harus menjadi fokus kita ya. Maka tadi saya senang sekali Pak Herman mengatakan bisa jalan dua-duanya. Jadi yang ada sekarang masih bisa dipakai ya temporary ya, untuk mensuplai supaya beban daripada TBBM yang tadi saya sebutkan seperti Tanjung Gerem, Cikampek itu tidak berat gitu ya. Apalagi nanti juga kiriman daripada minyak dari refinery yang ada di Balongan dan juga yang ada di Cilacap itu kan lewat laut semua itu. Dan itu ditampung di mana? Maka menurut hemat saya, bagaimana kalau tetap difungsikan sambil kita merelokasi, mempersiapkan relokasi yang baru, tetapi kita betulkan dulu ya sisi-sisi yang bahaya di lingkungan Pelumpang. Ya. Jadi Pelumpang dalam tanda petik tidak dikosongkan, tetapi masih difungsikan dengan batasan bagaimana caranya dengan situasi yang tidak mudah karena buffer zone-nya kan di relokasi bumi, itu tetap harus dilakukan ya Pak Satya ya? Bagaimana? Relokasi tetap harus dilakukan ya berarti ya? Ya, relokasi tetap harus dilakukan, kan demand juga naik kan, ya. Jadi saya sependapat dengan itu. Tetapi kan kita juga tidak bisa memikirkan relokasi karena kita berbicara relokasi itu 3,5 tahun on streamnya baru bisa dipakainya. Tetapi di dalam menuju ke sana apa yang mesti kita lakukan? Maka ya, pekerjaan yang rumah yang sekarang bisa dijalankan adalah satu menjaga storage. Apakah itu nanti kita mau menyewa floating storage ya bisa juga. Tetapi kapasitas 17.000 kiloliter ini tidak sedikit gitu, tidak kecil. Maka kenapa? Baik, bagaimana kemudian cara melakukan relokasi terhadap warga yang sudah tinggal di sana selama puluhan tahun? Pak Satya dan juga Pak Herman, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Herman. Pak Herman, kalau misalnya memang yang dipilih adalah melakukan relokasi sambil menunggu waktu 3,5 tahun begitu untuk memindahkan total depo bangunan ke Tanah Pelindo, ini caranya bagaimana? Ya, tadi yang harus dipikirkan, ini sumbernya dari mana? Kan semuanya memang itu di-delivery dari laut ya, baik yang dari impor maupun dari pengolahan kilang di dalam negeri. Itu pasti dari laut. Dan di situ pasti ada terminal pengisian di laut. Nah, pengisiannya mau kemana? Sekarang ini kan memang yang sudah terbangun adalah langsung dari laut melalui jalur pipa dikirim ke depo Pelumpang. Nah, memang ada hal yang agak pertimbangan mudahnya, kalau memindahkan depo itu jauh lebih mudah gitu ya, tapi butuh waktu 3,5 tahun. Kalau menurut saya sih mungkin 4 tahun lah gitu ya, dengan perencanaan dan lain sebagainya mungkin 4 tahun gitu. Dan tetapi kalau kemudian memindahkan masyarakat, tentu juga harus dipertimbangkan dengan peranata sosialnya di sana. Dan saya kira hal yang paling mungkin tadi seperti disampaikan di awal, dua-duanya bisa dilakukan hanya dengan sebuah prinsip-prinsip kaidah HSE yang betul-betul ini diperketat. Ya, safety-nya harus betul-betul ya memenuhi standar internasional. Saya juga agak curiga gitu ya kepada Pertamina. Apakah Pertamina ini menerapkan standar HSE yang ketat atau semakin longgar gitu? Ini yang juga harus dipertanyakan. Tapi saya juga tidak bisa memvonis ya, karena memang ini membutuhkan kajian ataupun membutuhkan hasil penyelidikan kepolisian. Apa penyebab kebakaran sehingga kemudian ini merembet kepada perkampungan. Nah, ini banyak aspek ya, karena kebakaran di Pelumpang kan bukan juga terjadi satu kali ini. Pernah terjadi kebakaran sebelumnya. Sudah 6 kali kalau nggak salah terjadi kebakaran. Dan bahkan kebakaran terakhir saya menyaksikan langsung itu yang terjadi di Balongan gitu ya. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian kita.
bahwa sesungguhnya membangun objek-objek vital itu harus betul-betul terencana dan semenit pun sedetik pun jangan ada melewati terhadap kaidah-kaidah health safety and environment. Ini yang penting gitu. Saya dengan Pak Satya dulu pernah di BP misalkan, ketat betul gitu. Safety fire drill itu setiap 3 minggu pasti dilakukan, 2 minggu, 3 minggu ada fire drill. Kita nggak siap, kita kena hukuman. Dan kemudian setiap 3 bulan kami update, ya, kami update minyak. Bagaimana kemudian apakah ini juga dilakukan atau tidak di Pertamina? Gitu. Baik. Nah, oleh Bagaimana karena itu kemudian kita bisa pemindahan unsur menjamin yang nih, paling Pak mudah, Herman ya? tetapi Bagaimana juga kita bisa masyarakat harus menjamin dihormati lah. bahwa pilihan apapun yang masyarakat diambil dari sana nantinya juga Mas harus dihormati gitu ya. Baik, Pak Herman, bagaimana kemudian kita bisa menjamin pilihan apapun yang diambil itu tidak akan kemudian membuat kejadian serupa terulang kembali kalau misalnya memang sudah ada 6 kali begitu kejadian kebakaran. Saya ke Pak Satya dulu. Bisa tidak dijamin bahwa kejadian serupa tidak akan berulang? Ya memang fatality itu sesuatu yang menjadi momok lah kita ya di industri-industri. Saya pikir tidak cuma di industri migas ya. Selalu kita hindari dan itu ada rekornya dan rekor itu akan membuat performance kita. Ya. Jadi saya yakin Pertamina pasti tidak menginginkan ini terjadi ya. Dan itu tentunya nanti ada postmortem audit yang sekarang kita lagi dijalankan gitu ya. Kita tinggal tunggu nanti apa sebetulnya ini. Namun yang perlu dan betul-betul menjadi pelajaran yang sangat berharga hari ini itu adalah bagaimana masyarakat menyadari bahwa dia hidup berdampingan dengan industri yang dalam tanda petik itu rawan apabila terjadi accident seperti ini yang rawan bagi mereka. Itu mungkin tidak pernah ada dalam hati dan pikiran mereka. Ya, sehingga pada waktu buffer zone itu dikuasai oleh masyarakat liar, ya dalam arti kata yang tidak berhak, ya menggunakan istilah yang disampaikan Pak Luhut tadi, ya itu mereka tidak menyadari bahwa itu ada risiko, bahwa dia tidur setiap hari di lokasi yang sejatinya apabila terjadi bencana itu akan melukai yang luar biasa. Nah ini menurut saya menjadi momentum untuk semua industri ya migas dan juga yang non migas yang memang mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi sekali ya, yang flammable ya dan juga explosion ya, bisa menimbulkan ledakan ya supaya masyarakat yang berada di sekitarnya itu mendapatkan pemahaman ya. Nah, dengan demikian mereka tidak akan nekat ataupun seberani ini karena mereka tahu persis risiko yang diambil. Maka konteksnya apabila itu nanti sebagian akan direlokasi, saya katakan sebagian dalam arti kata memfungsikan kembali Pelumpang dengan kapasitas tertentu dengan jaminan keamanan yang lebih ya di kemudian hari. Saya tadi juga sepakat Pak Herman kalau di Pelumpang itu katakan di downsize gitu diperkecil sehingga buffer zone-nya masih bisa dijaga karena tidak lagi sebesar kapasitas sekarang sambil kita persiapkan mungkin ada floating storage untuk menunggu sampai 3,5 tahun Pelindo siap gitu untuk itu. Namun demikian di tempat yang baru pun ya di Pelindo pun itu juga perlu ada satu proses yang tidak mudah assessment-nya, harus AMDAL-nya betul, ada public consultation-nya ya dan sehingga masyarakat setempat pun walaupun radiusnya mungkin tidak sedekat yang terjadi di Pelumpang tetap harus diberikan kesadaran. Nah inilah momentum yang secara nasional saya pikir ini menjadi momentum yang baik untuk pemahaman kita bersama. Jadi baik masyarakat ataupun juga industri dan saya yakin industri pasti nanti kita akan tahu hasil daripada investigasi tanpa harus mendahului dan itu pasti akan dijadikan acuan untuk perbaikan ke depan. Tadi disinggung juga mengenai kecelakaan yang ada di Balongan ya yang Pak Herman malah saksikan. Waktu itu dahsyat tetapi karena lokasi mereka jauh daripada penduduk sehingga mereka terkonten gitu ya ada di dalam lapangan di mana mereka beroperasi. Tapi bisa dibayangkan kalau misalkan di Balongan itu lokasi-lokasi yang harusnya menjadi buffer ditempatin penduduk, itu pasti juga akan ada risiko di sana. Nah ini yang menurut saya kejadian demi kejadian kita ambil hikmahnya untuk perbaikan ke depan. Oke, kita akan tunggu nanti keputusan dari pemerintah apakah betul-betul akan memindahkan ataukah kemudian melakukan relokasi terhadap warga yang di sana. Terima kasih Pak Satya, terima kasih Pak Herman telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.